Dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Kepolisian sektor Teluk Naga, Tangerang, Banten menangkap oknum wartawan yang mencetak uang dolar palsu senilai 9 miliar rupiah. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Junaidi dan istrinya Irna Setiawati positif terpapar corona. Halo, selamat malam pemirsa. Sultan Sepuh 14 Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon meninggal dunia Rabu pagi. Jenazah Sultan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati. Dan informasi ini menjadi pelengkap kita di iNews malam kali ini bersama saya, Mirpa Suri. Dua kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap di Laut Natuna Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran saat dua kapal pencuri ikan berusaha kabur keluar wilayah Indonesia. Inilah detik-detik penangkapan dua kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan dan kedua kapal asing itu berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Dari nakoda kapal ikan itu sempat melawan. Dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu. Di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang, dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi guntingnya jatuh. Setelah 2 jam, dua kapal yang diawaki warga Vietnam dan Kamboja ini berhasil dihentikan. Semua awak kemudian digelandang ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Kedua kapal pencuri ikan ini kini berada di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Sementara 24 warga asal Vietnam dan Kamboja diperiksa dan akan dideportasi ke negara asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kapal motor Bahar Indonesia terbakar di Laut Jawa. 26 anak buah kapal diselamatkan kapal lain yang mengetahui kejadian tersebut. Terbakarnya KM Bahar Indonesia yang terjadi di Laut Jawa terekam kamera amatir pada Selasa kemarin. Asap kebakaran tebal membumbung tinggi di atas kapal. Kapal naas ini membawa kendaraan dan puluhan ABK dari Tanjung Priuk menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Para ABK berhasil selamat setelah dievakuasi oleh kapal KM Samudra Jaya Abadi yang kebetulan melintas dan menerima panggilan darurat dari KM Bahar Indonesia yang terbakar. Bahwa seluruh ABK sudah berhasil diselamatkan oleh kapal yang kebetulan lewat di situ, yaitu kapal Samudra Jaya Abadi yang telah melakukan evakuasi terhadap 26 ABK. Ya, jadi kapal ini hanya membawa muatan ABK dan muatan kendaraan dengan rute dari Tanjung Priuk menuju Pontianak. Seluruh ABK kemudian dibawa ke Ketapang Pontianak sesuai dengan tujuan KM Samudra Jaya Abadi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seekor ikan paus dengan ukuran 23 meter dengan berat kurang lebih 45 ton terdampar di pesisir pantai Namosain, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga Kupang memadati pesisir pantai untuk melihat langsung paus yang terdampar.
Warga digemparkan dengan kemunculan ikan paus berukuran raksasa yang terdampar di pesisir pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur. Paus yang terdampar menjadi pusat perhatian ribuan warga yang memadati pesisir pantai. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA NTT yang mendapatkan informasi terjun ke lokasi untuk upaya penyelamatan. Proses evakuasi berlangsung sulit hingga malam hari karena paus jenis biru yang berukuran 23 meter tersebut sudah mati. Panjangnya sekitar 23 meter. Ini jenis paus apa? Paus biru. Diduga paus biru karena dari bentuk ininya bagian bawahnya dari mulutnya sini bagian bawah. Ini kan dia terbalik celentang. Untuk evakuasinya kita perlu koordinasi dengan pihak BKKPN karena ini nggak bisa manual ya, butuh alat berat. Kemudian kondisinya juga ini di pantai karang, jadi nggak bisa langsung kita kuburkan di sini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT belum mengetahui pasti kematian paus biru itu, namun diduga paus biru telah mati sebelum terdampar di pesisir pantai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. 2 rumah di kawasan Kemang, Jakarta terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam rumah sesaat sebelum api membesar. Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari rumah yang saling berhimpitan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan selang air. Menurut saksi, sempat beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam rumah sesaat sebelum api membesar. Tiba-tiba apinya besar sekali muncul sampai rumah saya panas sama ada abu-abu yang terbang ke dalam. Yang Mbak tahu sempat terdengar ledakan sebelum kebakaran? Iya, beberapa kali setelah kebakaran juga ada ledakan. Itu yang Mbak tahu rumah kosong atau rumah berpenghuni? Rumah kosong. Iya. Itu kejadian sekitar jam berapa sih Mbak? Saya nggak ngeliat jam, Mas. Nggak ngeliat jam. Tapi rumah Mbak sendiri saat ini aman atau? Nggak tahu, saya mau ngecek lagi. Cuma terakhir panasnya, abunya semua masuk ke dalam. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 1 orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kios bensin eceran di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Anak korban menangis histeris saat melihat ibunya dievakuasi. Anak korban menangis histeris saat mengetahui ibunya tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kios bensin eceran di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Petugas berusaha untuk menenangkan anak korban agar jenazah Misnah 60 tahun dapat dievakuasi. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dari dalam kios dan Misno, pemilik kios bensin, berlari keluar dalam kondisi tubuh terbakar. Namun istri Misno tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara ada korban jiwa luka bakar, kemudian ada 1 meninggal dunia. Kami masih dalami kejadian ini ya. Api dapat dipadamkan setelah 2 mobil unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Sementara itu diduga kebut-kebutan saat hujan deras, 2 minibus di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara bertabrakan. Akibatnya 2 minibus rusak parah, sementara 1 pengemudi terjepit di kabin. Kambing mobil hancur. Diduga akibat kebut-kebutan saat hujan deras, 2 minibus di Tebing Tinggi, Sumatera Utara bertabrakan. Pengemudi minibus yang terjepit dievakuasi warga. Warga berusaha mengeluarkan pengemudi mobil yang terjepit dengan alat seadanya. Evakuasi berhasil setelah hampir 1 jam. Kecelakaan ini terjadi pada Rabu pagi di Jalan Lintas Sumatera di Tugu perbatasan Tebing Tinggi Serdang Bedagai, berawal dari minibus datang dari arah Kota Tebing Tinggi menuju Medan. Sementara minibus lainnya datang dari arah berlawanan. Kecelakaan tak terhindarkan akibat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi, padahal saat itu sedang turun hujan. 2 minibus yang terlibat kecelakaan berada di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Boy William diperiksa di Ditreskrim Suspolda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit. Kami hadirkan informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.